Kasus yang sekarang sedang terjadi di China ya Bu ya, artinya di Indonesia sendiri. Mungkin boleh jelaskan Bu, apakah pernah ada wabah pneumonia begitu yang terjadi dalam jumlah yang cukup banyak di Indonesia atau mungkin belum pernah, Ibu boleh jelaskan? Dan sebetulnya pneumonia ini Bu, seberapa besar bahayanya? Ya, baik, terima kasih Mbak Sinta. Jadi, kita sampai saat ini belum pernah ada kejadian, KLB pneumonia ya, tapi memang pneumonia tadi saya sampaikan masih menjadi pembunuh utama pada anak usia di bawah 5 tahun. Oleh karena itu kita, memberikan salah satu upaya kita memberikan vaksinasi, pneumokokus ya kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, tentunya, kalau kita melihat, hal seperti ini sebenarnya terutama pada peralihan musim kemarau ke musim hujan, orang kan sering, merasa flu ya, Mbak Sinta ya. Nah, pada kasus yang terjadi di China, mengapa kemudian kita meningkatkan kewaspadaan? Karena kemudian kita melihat korban, yang banyak menderita sakit ini adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Walaupun dikatakan oleh China tadi, dari, informasinya bahwa gejala yang dialami anak-anak itu umumnya ringan, artinya dalam 7 sampai 10 hari setelah mereka dirawat di rumah sakit, mereka sembuh begitu. Tetapi jumlahnya cukup banyak dalam waktu yang cukup singkat orang yang terserang pneumonia ini. Nah, oleh karena itu, tentunya kita yang menjadi perhatian kita adalah pneumonia yang memang selama ini sudah ada di Indonesia, bahkan juga pneumonia yang terjadi di Cina itu juga sudah suatu pneumonia yang sebelumnya, sudah ada dan sudah ada obatnya juga di Indonesia ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian ini menjadi, kasus atau situasi yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Oleh karena itulah kemudian pemerintah melakukan antisipasi, termasuk dengan meningkatkan surveillance, bagaimana mendeteksi kalau terjadi peningkatan kasus, dengan gejala-gejala mirip-mirip, influenza, supaya nggak sampai terjadi pneumonia yang luas, itu sudah bisa deteksi dari awal. Baik Bu Nadia, saya ingin menanyakan kembali ke Bu Nadia terkait dengan yang terjadi saat ini di China Bu. Apakah untuk di Indonesia sendiri perlu ada pembatasan artinya kunjungan dari wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara yang saat ini sedang terjadi wabah pneumonia? Ya, karena ini juga tidak dinyatakan oleh WHO sebagai suatu, penyakit yang dikategorikan kedaruratan kesehatan global ya, tetapi WHO menghimbau negara-negara untuk meningkatkan kewaspadaan melalui sistem surveillance yang bisa mendeteksi kalau terjadi adanya peningkatan kasus di dalam masyarakat. Sehingga tentunya, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, kita juga, melakukan pengetatan ya, bukan pembatasan. Jadi pengetatan ini lebih pada edukasi untuk menyampaikan pertama, WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri di daerah-daerah ataupun negara-negara yang melaporkan kasus pneumonia mikoplasma ini, kalau ada gejala batuk, pilek, demam, dan ada sesak, kemudian sesaknya bertambah, apalagi pada anak-anak untuk segera melaporkan. Karena nanti petugas kesehatan akan mengambil spesimen ya dari orang-orang yang sakit ini kemudian untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, untuk warga negara asing juga diedukasi dengan gejala-gejala tersebut untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan kalau misalnya mereka mengeluhkan sakit-sakit tersebut. Walaupun mungkin masih di eh, wilayah Indonesia ya, tapi artinya segera datang ke Vaskes karena Vaskes kita sudah siap untuk memberikan pelayanan. Baik, terima kasih Bu Nadia untuk penjelasannya. Saya ingin kembali ke Pak Diki. Pak Diki mengamati dan juga melihat informasi yang kita tahu begitu. Wabah ini Pak di China terjadi khususnya kepada anak-anak. Dan juga di Belanda kita lihat juga menurut laporan terjadi pada anak-anak. Sebetulnya mengapa Pak kasus ini terjadi kepada anak-anak? Apakah sebetulnya sampai dengan saat ini belum ada vaksinnya atau artinya apakah obatnya mungkin Pak yang masih juga menjadi kendala? Mungkin boleh dijelaskan Pak Diki? Nah, ini ya sekaligus juga mengingatkan ya bahwa dalam teori epidemiologi terjadi satu wabah, ketika sudah ada penyakit yang tadinya menjadi pandemi, apalagi seperti COVID, kemudian dia menjadi endemi. Nah, salah satu ciri khas penyakit yang sudah menjadi endemi adalah dia ketika outbreak lebih menyerang terutama pada kelompok anak. Karena apa? Karena anak-anak ini kan tiap bukan tiap tahun, tiap hari lahir baru gitu ya. Nah, ini jumlahnya apalagi di China, Indonesia, jumlahnya sangat signifikan, besar. Nah, mereka adalah kelompok rawan karena belum divaksin, karena belum eligible untuk vaksin, misalnya apalagi COVID. Karena menambahkan yang sampaikan Bu Nadia, jadi kita dunia termasuk Indonesia pernah mengalami
juga kasus pneumonia yang besar ketika pandemi. Akibat apa? Akibat COVID-19 infection gitu. Jadi pneumonia ini penyebabnya macam-macam, antara lain infeksi COVID yang tidak tertangani baik atau berat ini bisa mengakibatkan pneumonia gitu. Nah, ini yang antara lain terjadi pada kasus di China ini atau di beberapa negara ini karena banyak yang belum eligible, apalagi di bawah 1 tahun untuk vaksinasi, atau mungkin udah nggak mau lagi divaksin gitu, udah, atau program yang seperti tadi sampaikan Bu Nadia ada PCV 13 atau vaksinnya itu mereka belum sempat gitu atau belum mendapatkan. Nah, ini yang artinya anak-anak memang sangat rawan selain dari kondisi fisiologis anatomi dari anak itu sendiri yang memang sedang masih bertumbuh secara sistem imunitasnya gitu. Jadi makanya dalam setiap penyakit wabah, anak, lansia di atas 60 tahun adalah kelompok klasik yang pasti akan masuk kategori rawan. Baik, terima kasih Pak Diki. Lalu terkait dengan penularan Pak, ini kan kalau pada anak-anak artinya relatif rentan ya Pak, mereka bisa bertemu di sekolah begitu. Nah, jenis artinya langkah-langkah apa yang perlu dilakukan mungkin oleh para orang tua sebagai edukasi juga Pak, bahwa artinya dari tingkat pneumonia ini ada pneumonia yang berbahaya, ada stage-stage-nya atau mungkin seperti apa Pak Diki? Ya, apalagi ini menjelang akhir tahun ya, jadi saya sih menyarankan kalau berlibur apalagi ke luar negeri ya jangan dulu lah, kalau apalagi kalau anaknya di bawah 5 tahun ya. Kemudian pastikan anak-anak kita ini sudah mendapatkan vaksinasi, bukan hanya COVID tapi juga vaksinasi rutin lainnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini penting. Selain tentu bahwa kita harus pastikan ketika kita mengajak anak ini berwisata atau pergi keluar, ini pastikan di musim hujan ini apalagi ya tetap saya kira penting ya menggunakan masker apalagi ke daerah ramai. Jadi prinsip 5M ini dalam skala tentu yang lebih longgar masih sangat relevan ya, cuci tangan dan pastikan juga ketika sekolah ya kalau anak kita sakit ya jangan sekolah gitu. Kemudian pastikan kalau misalnya di sekolah itu ada yang sakit ya pastikan pada sekolah punya kebijakan untuk tidak membolehkan ya. Ini sangat penting. Dan terakhir tentu orang tua itu sendiri juga penting. Kalau di rumahnya ada misalnya lansia, kakek nenek yang belum juga booster vaksin, bahkan kalau perlu disarankan sekarang vaksinasi flu misalnya, itu juga hal yang juga bisa membantu ya, karena anak ini juga bisa tertular dari orang dewasa di sekitarnya yang dekat itu. Ini menghindari di luar, ternyata di dalam rumahnya sendiri ternyata yang tidak menjaga. Nah, ini juga penting.